Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Baik, Sobat IMF, pada bulan Ramadan ini saya ingin membagikan sedikit tentang human virome. Karena memang virus itu adalah materi yang saat ini sering dijadikan propaganda sebetulnya, karena eh, strategi fearmongering ya namanya, untuk menakut-nakuti manusia ini sering memanfaatkan virus. Padahal virus ini sebenarnya hanya materi genetik ya, dan dia tidak bisa mempengaruhi kita kalau dia tidak menginfeksi sel kita. Sedangkan untuk menginfeksi sel itu membutuhkan salah satunya adalah mekanisme tropisme atau ke kecenderungan atau kecocokan dengan reseptor. Saya mulai dulu. Judulnya adalah Human Virome dan pengaruhnya pada kesehatan manusia. Jadi virome ini adalah salah satu bagian dari ekosistem yang membentuk mikrobiom manusia. Ya, mikrobiom itu adalah seluruh gen atau kumpulan gen atau kita sebut genom gitu ya, dari seluruh mikrobiota, meliputi bakteri, virus, ya, fungi, archaea, dan bahkan parasit. Ya, kalau bakteri namanya bakterium, ya, kalau virus virum, lalu fungi fungium, archaea archaeum. Nah, saat ini dengan kemajuan teknologi, bakterium manusia itu sudah hampir selesai terpetakan ya, walaupun banyak bukti-bukti yang menyebutkan bahkan di lokasi-lokasi yang tadi yang kita anggap steril itu belum terpetakan ya, karena memang ya manusia itu sebenarnya akannya terbatas ya, tergantung kemajuan teknologi. Kalau teknologinya belum mumpuni ya dia tidak akan mampu menjangkau ilmu itu gitu kan. Nah, demikian juga virome. Virome ini sebetulnya juga masih dalam perkembangan ya, pemetaannya belum semua terpetakan ya. Dan dengan perkembangan teknologi saat ini diketahui bahwa manusia itu adalah ekosistem virus juga gitu ya, di mana human virome ini mencakup banyak sekali jenis virus ya, di mana terbagi menjadi virus yang dia menginfeksi bakteri kita ya, namanya bakteriofag. Dan 90% dari virome kita itu sebenarnya bakteriofag. Jadi dia punya fungsi mempengaruhi bakteri-bakteri kita. Nah, lalu virus eukariotik yang dia mempengaruhi sel kita gitu ya. Ini ada Anelloviridae, Herpesviridae, Picornaviridae ya. Jadi seperti coronavirus, human coronavirus itu sebenarnya masuk ke dalam Picornaviridae. Herpes virus ya, kalau kita mengenal ada HPV, nah itu masuk ke dalam Herpesviridae. Nah, lalu retroviral virus ya, HRV itu mencakup sekitar 8% genom manusia. Nah, jadi kita ini bukan hanya sel ya, kita bukan hanya human genome tapi juga virome. Dan kalau dulu virus itu selalu dianggap patogen ya, ternyata tidak selalu patogen ya. Bahkan tubuh kita memerlukan virus-virus yang kita anggap patogen itu. Dan virus ini sebetulnya tinggal di dalam tubuh kita dan dia mempengaruhi imunitas mukosal dan sistemik. Diperlukan dalam sinyal-sinyal berkaitan dengan PRR ya. PRR itu Pattern Recognition Receptor, dan dikenali melalui berbagai macam toll-like reseptor ya. Jadi ada toll-like reseptor 3, 7, 9, dan diperlukan dalam sinyal-sinyal pertahanan tubuh kita untuk membentuk yang namanya interferon ya. Dan dia juga berinteraksi dengan bakteri tadi ya, mempengaruhi bakteri. Seperti halnya bakterium ya, virome ini distribusi dan dinamikanya itu berubah sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kalau sekarang baru merebak nih tentang campak ya, di mana campak dikatakan merupakan virus yang sangat berbahaya karena dia menyebabkan imun amnesia ya, lalu smallpox yang juga dikatakan punya efek samping yang berbahaya. Sebetulnya tidak selalu seperti itu ya. Jadi bahkan measles dan smallpox ini sekarang digunakan untuk terapi kanker ya, karena mereka merupakan salah satu jenis virus yang
dia bersifat menyebabkan lisesnya kanker sehingga disebut sebagai oncolytic virus. Dan ternyata measles dan smallpox ini juga membuktikan bahwa virum atau virus itu punya manfaat ya, salah satunya dalam regulasi sistem imun ya, sistem memori kita, karena tubuh kita itu sebenarnya kan punya memori yang tersebar di seluruh permukaan kulit, di permukaan mukosa, bukan hanya di otak kita ya. Jadi memori kita tuh nggak hanya di otak ya, kulit kita, di mukosa kita. Maka dalam surat Al-Fusilat ayat 41 dikatakan kulit itu nanti akan bersaksi ya, karena salah satunya ini karena kulit itu menyimpan memori ya. Demikian juga dengan mukosa pernapasan, mukosa usus ya, itu menyimpan memori, dan regulasi memori itu juga ada di dalam tubuh kita, sama kayak HP kita. Kalau HP kita memorinya penuh, otomatis kan harus dibersihkan. Nah, seperti itu sebetulnya logikanya ya. Nah, ini distribusi human virome. Jadi bahkan di SSP ya, di nervous system kita itu ada eukaryotik virus, ada bakteriofag ya. Di mana kepadatannya kita lihat yang paling tinggi di mana? Paling tinggi adalah di gastrointestinal ya, di usus, di saluran cerna. Dan biodiversitasnya juga paling tinggi di sini ya. Nah, lalu di mulut kita juga ada yang 10/8, terutama di saliva. Di paru-paru kita juga ada ya. Bahkan di sini ada herpes viride, papilloma viride, adenoviridae ya. Kemudian di vagina kita juga ada nih herpes viride ya. Bahkan di darah kita. Jadi kalau sekarang ini kalau kita scanning dengan NGS, Next Sequencing Generation, bahkan di dalam darah kita itu tidak steril. Kalau dulu kalau kita pakai paradigma germ teori, darah itu kan steril. Setiap kali ada hasil darah di kultur positif, ada virusnya, ada bakterinya, dianggaplah itu bakteremi atau viremi gitu ya. Adanya infeksi yang menyebabkan bakteri dan virus itu beredar dalam darah. Padahal dengan NGS kita tahu bahwa di situ ada juga ekosistem virus ya dan bakterinya. Dan di kulit juga ya, di urinary system, bahkan di dalam semen. Semen itu kan cairan sperma ya, cairan sperma dan kombinasi dengan cairan dari vesika seminalis ya. Ini juga nggak bebas dari virus. Nah, kenapa nggak sakit? Ya karena seimbang ya. Jadi tubuh kita tuh ibarat hutan sebenarnya, hutan, kemudian ekosistem di bumi lah. Di sana harus ada singa, harus ada rusa ya. Dan mereka punya peranannya masing-masing ya. Jadi patogen itu tetap diperlukan, walaupun tentunya harus seimbang dengan simbion maupun amfibion kita. Nah, ini dinamika perkembangan virum dalam tubuh manusia. Nah, pada 0 bulan ini diketahui ada bakteri-bakteri pionir dan juga di sini ada bakteriofag. Ya. Jadi 0 bulan itu sebenarnya nggak steril ya bayi itu ya. Dalam rahim itu sebenarnya dia punya ekosistem juga. Tapi hanya bakteri-bakteri pionir. Sama kayak bumi kita masih dalam tahap perkembangan dulu sebelum ada pohon, ada kehidupan. Itu yang ada hanya lumut misalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia baru ada bakteri pionir dan faga. Lalu pada bulan pertama mulai ada virus yang eukariotik. Yang virus eukariotik itu virus of human cell ya. Nah, lalu pada bulan keempat kalau kita mendapatkan ASI, tentunya kita juga mendapatkan dari virus dari ASI ibu kita ya. Lalu kalau kita dikasih formula diversitasnya beda ini kalau kita lihat ya. Nah, ASI itu pengaruhnya banyak ke virum kita ya, karena ASI itu mengandung imun sel ya. Kemudian maternal antibody ya, di mana ini yang melindungi kita dari infeksi-infeksi seperti rubella, kemudian varicella zoster, RSV ya, kemudian measles virus, dengue, herpes virus, parechovirus, bordetella pertussis, influenza virus ya. Lalu juga mengandung human milk oligosaccharida atau HMO.
di mana HMO ini punya fungsi menghambat beberapa virus, yaitu norovirus, rotavirus, dan influenza virus. Ya, ini semua virus-virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran napas atas ya. Nah, lalu ASI juga mengandung laktoferin, di mana laktoferin ini merupakan faktor imunologi dalam ASI yang berperan menekan virus-virus yang sama tadi sampai SARS-CoV ya. Jadi SARS-CoV juga bisa dihambat oleh laktoferin. Nah, lalu dalam ASI juga ada lendir. Lendir ini salah satunya menekan perkembangan dari pox virus ya, termasuk smallpox ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita memberikan anak kita ASI itu adalah imunisasi ya, yang aktif maupun pasif, karena di dalam ASI pun ada bakteri dan virus ya, yang bahkan dikatakan di sana itu berkembang, berubah-ubah setiap waktu sampai 2 tahun ya. Makanya dalam Al-Baqarah ayat 233 ada perintah untuk menyempurnakan pemberian ASI hingga umur 2 tahun ya, karena sebenarnya 2 tahun itu adalah critical window dalam pembentukan kolonisasi mikrobiom, baik itu bakterium maupun virum pada manusia ya, karena pada masa ini adalah masa yang kritis ya. Kalau terjadi ketidaklengkapan dari ekosistem yang terbentuk, ini akan mempengaruhi kehidupan yang akan datang ya. Nah, lalu gut virum ya, gut virum tadi yang kita lihat ekosistem paling besar ya, itu kandungan bakteriofaga maupun eukariotiknya dari masa ke masa akan semakin meningkat dan stabil pada kondisi dewasa. Nah, setelah kita dewasa, umur 40-an itu mulai penuaan. Ini akan menurun lagi seperti kita saat kita bayi. Ini juga dalam Al-Quran disampaikan ya, bahwa manusia itu kan diciptakan dari bayi, lalu dalam kondisi lemah, lalu dia menjadi dewasa, menjadi manusia yang kuat, lalu dia akan kembali lemah seperti bayi ya ketika dia tua. Ya, surat Ar-Rum itu mungkin ya, Ar-Rum ayat 54 kalau nggak salah. Nah, jadi di sini pada kondisi neonatus itu beda dengan kondisi 2 tahun ya, dimana kalau pada neonatus diversitas yang paling tinggi itu adalah bakteriofaga, dan bakteriumnya tuh diversitasnya masih rendah. Nah, pada masa umur 2 tahun sebaliknya ya, jadi fagiumnya diversitasnya rendah, lalu bakteriumnya meningkat ya, tinggi dia. Nah, pada saat dewasa terjadi keseimbangan antara fagium dan bakterium. Jadi di sini tadi kita lihat bahwa macam-macam virum pada tubuh manusia itu dia ada yang menginfeksi sel namanya eukaryotik DNA virus ya. Kemudian ada eukaryotik RNA virus ya, ini hanya sekitar 10% ya. Kalau virus yang infeksi bakteri kita namanya bakteriofaga, ini lebih dari 90%. Ya, di mana di sini terutama adalah tipe virus dsDNA ya, ada Caudovirales dan juga ssDNA microviridae ya. Nah, mengapa manusia bisa sakit? Itu bukan hanya karena ditemukan atau paparan dari adanya bakteri atau virus, karena tubuh kita pun bahkan mengandung virus, bakteri, dan itu bisa diturunkan dari nenek moyang kita. Ya, kita tuh kadang-kadang mendapatkan bakteri dan virus turunan dari nenek moyang kita. Dan kesehatan kita itu kan ditentukan bukan hanya host genom ya, bukan hanya genetik kita, tapi virum dan bakteri kita. Di mana virum ini dia bisa mempengaruhi gen kita, dan dia bisa mempengaruhi bakteri kita atau yang lainnya, archaeum dan fungium tadi ya. Dan semua keanekaragamannya itu ditentukan oleh apa yang kita makan, udara yang kita hirup, lifestyle kita, kemudian juga pengobatan yang kita dapatkan. Nah, kondisi homeostasis pada host genom, virum, bakterium, stabilitasnya itu akan mempengaruhi sistem imun kita. Ya, apakah kita kebal terhadap penyakit ya, apakah kita akan dilindungi dari penyakit, ataukah justru akan mengalami peradangan sistemik dan infeksi-infeksi lain, dan juga kerentanan kita terhadap penyakit lain. Ya, jadi virus ya itu demikian juga dengan bakteri, itu bersama dengan genom kita itu akan membentuk bagaimana respon kita terhadap suatu stimulus ya, baik itu yang stimulus yang baik maupun stimulus yang merugikan ya. Bahkan ada bukti-bukti yang membuktikan
orang-orang yang dulu nenek moyangnya terkena penyakit cacar di Eropa, ya setelah dilakukan investigasi paleogenetik, terbukti malah justru mereka resisten terhadap HIV karena salah satu peran dari smallpox virus itu adalah dia meng-on-off-kan gen ya, itu meng-off-kan gen reseptor yang menyandi protein reseptor terhadap HIV-1. Ya, maka uh, justru orang-orang ini selamat dari wabah atau pandemi HIV karena HIV itu sekarang menjadi pandemi, ya. Dan ini menarik karena dalam dalam hadis pun dikatakan bahwa wabah itu adalah azab bagi orang yang kafir dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini buktinya salah satunya. Jadi ternyata di balik wabah ada hikmah yang tersembunyi. Salah satunya adalah dengan mekanisme on-off gen tadi ya. Dan ini sekarang juga sedang dipelajari oleh ilmuwan dan sudah dipelajari ya, gen editing dengan menggunakan bukan hanya enzim, tapi juga menggunakan virus. Ya, saya punya teman ahli on-off gen ya untuk editing gen itu. Beliau seorang oral pathologist tapi bekerja di Malaysia. Yang beliau gunakan itu adalah retrovirus ya. Retrovirus seperti HIV itu retrovirus ya, digunakan untuk on-off gen. Jadi kalau ilmuwan yang tahu ilmu ini ya sama virus nggak takut karena virus itu sebenarnya nggak bisa menginfeksi kalau dia tidak masuk ke dalam sel kita gitu. Nah, faktor-faktor yang menentukan virum dalam tubuh manusia, ini contohnya seperti tadi ya, genetik ini juga termasuk ya, karena ada polimorfisme genetik tertentu tadi ya, berkaitan dengan reseptor, berkaitan dengan sinyal-sinyal interferon misalnya, yang menyebabkan pengaruhnya terhadap diversitas virus. Ya. Lalu diet, kita juga mendapatkan virus dari makanan kita, dari tumbuhan-tumbuhan ya, dari breastfeeding, medication tadi, cohabitation, kondisi geografis, penyakit ya, termasuk wabah smallpox tadi dan juga penuaan. Nah, bagaimana interaksi virum dengan sel kita? Nah, ini selain kalau kita ketahui dia bisa menyebabkan penyakit infeksi ya, baik itu akut maupun kronik ya. Ternyata virus itu ada manfaatnya ya. Jadi Allah menciptakan virus itu ada manfaatnya, nggak sia-sia virus diciptakan. Ya, di mana justru di sini mempunyai sifat juga proteksi. Proteksi kita dari infeksi virus yang lebih berbahaya dan dia memang diperlukan sebagai trigger yang konstan ya untuk membentuk sistem imun terutama yang innate ya. Di mana dia juga mempengaruhi bakteri kita ya, di mana dia akan mengaktifasi respon imun melalui TLR signaling ya, dari sinyal terhadap reseptor TLR yang ada pada seluruh sel kita ya. Lalu juga memodulasi bakteri sehingga kepadatan bakteri itu seimbang ya. Lalu dia mempengaruhi bakteri ya, baik itu kemampuannya hidup maupun virulensinya dengan mentransfer DNA. Jadi dia itu bisa mempengaruhi bakteri supaya tidak infeksius ya, tidak berbahaya bagi kita ya. Makanya dalam dunia bakteri patobion itu tidak selalu infeksius ya, tidak selalu bersifat berbahaya karena ada pengontrolnya yaitu bakteriofaga salah satunya ya. Nah, jadi di sini contohnya ya pada sistem respiratori ya, di mana di dalam sistem respiratori itu ekosistem itu harus dijaga, tidak boleh terlalu padat bakterium dan virumnya. Nah, agar kita sehat ya, maka harus ada beberapa mekanisme ya yang membutuhkan kerjasama antara virum, kemudian yang bersifat sinergis dan antagonis ya, dengan bakterium ya, dengan sel kita ya, dengan sel kita sendiri punya kemampuan clearance mekanisme yang digunakan untuk homeostasis mikrobiom, termasuk refleks kita batuk, refleks kita bersin, keutuhan mukosanya ya, dan juga kemampuan imunomodulasinya ya. Virum dia punya fungsi di mana keberadaannya itu akan mempengaruhi intercellular extension ya, kemudian syncytia formation, persistent immune modulation ya. Kalau ada yang rusak, ada yang
tidak seimbang, dia bisa menyebabkan akut atau chronic infection, kerusakan epitel, immune activation, ya. Tetapi tubuh kita juga punya mekanisme clearance dan recovery, ya. Jadi kalaupun ada gangguan keseimbangan virum, tubuh itu sebetulnya kalau mekanismenya ini jalan tidak masalah, ya. Jadi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Makanya semua penyakit itu sebetulnya uh, kalau virus itu kalau sistem kita baik itu self limited disease sebetulnya kebanyakan virus itu, ya, karena tubuh juga punya mekanisme clearance dan recovery, ya. Nah, lalu bakterium bakterium ini dia keseimbangannya kalau tidak terjaga ini bisa menyebabkan pathogen domination dan menyebabkan kita rentan terkena penyakit. Jadi kalau kita bisa sakit itu sebenarnya karena sudah ada ini dysbiosis, ya, dysbiosis di tingkat bakterium maupun di tingkat virumnya, ya. Nah, kalaupun ini dysbiosis, kalau tubuh kita masih baik, clearance dan recovery-nya baik, ya. Tapi kalau semuanya ini tidak baik, tidak baik-baik saja, terutama hostnya clearance dan recovery-nya tidak baik, akan terjadi penyakit, gitu, ya. Jadi tidak sederhana prosesnya, ya. Jadi tidak selalu ditemukan virus berarti outcome-nya selalu buruk, tidak, ya. Tergantung, ya, masing-masing faktor. Kalau dia tidak terjadi dysbiosis dan sistem tubuhnya baik, ya outcome-nya self-limited disease lah, gitu, ya. Nah, ini contoh bagaimana respiratory virum in disease, ya. Jadi pada anak-anak contohnya di sini, ya, pada anak-anak yang mengalami infeksi pernapasan oleh bakteri dan faga, itu sebetulnya nggak cukup hanya mengidentifikasi satu bakteri single patogen dan single virus, karena ternyata di sini perubahannya nggak cuma satu bakteri dan satu virus, ya. Di sini ada faganya berubah, ada bakteri yang meningkat, jenisnya juga nggak cuma satu bakteri, ya. Lalu virus diversity-nya meningkat. Jadi nggak cuma satu virus harusnya, ya. Jadi kalau kita melakukan diagnosis dengan NGS, ketemunya seperti ini. Kalau kita menggunakan hanya PCR, ya tergantung kita mau cari virus apa, ya. PCR itu ibaratnya pancing, ya. Sedangkan NGS itu ibaratnya jala. Kalau kita hanya mau mancing ikan gurame, kalau ketemu yang lainnya lepasin, ya. Karena kita pengennya gurame, kan gitu. Jadi tergantung keinginan kita mau diamplifikasi yang apa, gitu kan. Nah, kalau pada pada adult ini ternyata tidak ada perubahan pada viral diversity dengan penyakit akut respiratory infection, ya. Tapi di sini ada peningkatan Propionibacterium vaga dan juga di nasofaring justru, ya, virumnya yang berubah, ya. Jadi ternyata berbeda dengan anak-anak, ya. Lalu COPD ini juga ternyata pada orang-orang dengan COPD, chronic obstructive pulmonary disease, itu juga ada perubahan pada bukan hanya satu single virus ataupun satu single bakteri, ya. Ternyata ada common respiratory virus can be detected in stable COPD 15%, lalu juga ada bacterial dysbiosis dengan viral infection yang meningkat. Nah, lalu rhinovirus infection ini ada biasanya secondary bacterial infection yang meningkat, ya. Nah, lalu asma juga terjadi perubahan diversitas pada bakteriofaga, Streptococcus vaga, herpes virus ini meningkat, ya, CMV meningkat, EBV meningkat. Ini kalau misalnya nih kita hanya pakai PCR ketemu EBV, nanti bisa-bisa orang asma dicurigai kena penyakit kanker nih, ya. Lalu CMV sitomegalovirus juga sama, ya. Jadi kalau kita mau pakai PCR saja ya bisa ketemu nih CMV. Kan bahaya bisa salah diagnosis, ya. Nah, jadi orang asma pun terjadi dysbiosis yang bermacam-macam, tidak hanya single patogen atau satu virus atau satu bakteri. Nah, lalu interstitial lung disease, ya. Ini dia menyebabkan risiko fibrosis yang meningkat. Di sini ada peningkatan herpes virus, influenza virus, coronavirus, human T-cell virus, leukemia virus. Bayangkan kalau misalnya kita hanya pakai PCR, ya bisa-bisa, aduh, ini bisa didiagnosis macam-macam nih, ya. Lalu lung cancer, ya. Lung cancer ini di sini ada EBV, HPV, CMV yang meningkat, ya. Jadi kalau melihat ini otomatis nggak cukup kita hanya mendiagnosis penyakit itu, ini karena single patogen tertentu, lalu kita cegah hanya dengan vaksin, juga mentargetkan satu single patogen. Nah, interaksi host virum ini menjelaskan bahwa dia berinteraksi dengan dinamis dengan host, ya, dengan
mekanisme molekuler dan imunomodulasi yang sangat kompleks ya, melalui pengenalan imun ya, toleransi ya, lalu transkingdom signaling baik langsung maupun tidak langsung. Dan ternyata interaksi ini juga bisa menjaga homeostasi imun mukosal dan sistemik, dan gangguannya itu dapat meningkatkan risiko penyakit, infeksi, inflamasi, dan respon terhadap terapi virus. Nah, ini mekanisme pengenalan imunnya ya melalui yang namanya pattern recognition receptor. Ada banyak sekali reseptor di sini ya. Ada yang di sitoplasma, ada yang di endosom. Endosom itu berarti dia di dalam sitoplasma ya. Kemudian bakteriofaga ya. Nah, lalu di sini pengaruhnya terhadap beberapa aksis dalam tubuh kita ya. Saya pengaruh virus pada saluran cerna terhadap kulit, kesehatan kulit dan respiratori. Ya, di mana gut virum itu mengaruhi aksis melalui imun modulation, ikatannya dengan reseptor tadi, dan mempengaruhi produksi interferon gamma, mempengaruhi inflamasi sistemik, dan juga mempengaruhi homeostasis dari produksi interferon beta dan juga limfosit intraepitelial yang sifatnya memori tadi ya, karena inilah memori ya di dalam kulit, di dalam mukosa kita ya. Nah, lalu di kulit, dysbiosis pada virum itu meningkatkan permeabilitas usus. Jadi kalau kulit kita itu ada radang, ini bisa mempengaruhi usus ya, menyebabkan leaky gut ya. Contohnya adalah penyakit atopik dermatitis dan psoriasis. Ya, demikian juga leaky gut itu bisa mengaruhi kesehatan usus. Jadi arah garisnya itu sebenarnya dua arah ya. Nah, lalu gut respiratory, gangguan dysbiosis pada vaga itu akan mengaruhi bakterium di dalam usus dan metabolit usus itu yang memodulasi imunitas paru. Maka kalau ada gangguan pada usus akan mempengaruhi kesehatan paru seperti itu ya. Nah, lalu pentingnya toleransi imun ya terhadap virum komensal ya. Nah, 2 tahun itu adalah critical window supaya kolonisasi virum itu terbentuk baik, karena mereka kalau tinggal di dalam mukosa dan tubuh kita itu dia harusnya direspon oleh tubuh secara toleran ya, di mana harusnya host itu mengembangkan toleransi melalui pembentukan imunoglobulin A di lapisan lendir yang menjebak vaga, dan di sini akan mengakibatkan respon toleransi gitu ya. Nah, lalu host akan mengembangkan regulatory T cell ya atau Treg, dan ada mekanisme epigenetik yang menekan respon berlebih terhadap virus non patogen. Nah, lalu juga ada dinamika litik lisogenik vaga. Jadi di sini menjaga densitas dari virus tadi ya, menjaga keseimbangan bakteri tanpa merusak host ya. Kemudian kalau toleransi ini terganggu, maka bisa terjadi IBD ya, obesitas ya, dan sebagainya. Jadi mana mungkin di sini akan terjadi peningkatan diversitas vaga yang berkorelasi dengan inflamasi yang sistemik. Nah, lalu virus juga mempengaruhi transkingdom interaction ya, dengan mengatur populasi bakteri dengan tadi ya cara-cara melalui transfer materi DNA dan lain-lain, di mana ini akan merubah metabolit dari bakteri kita ya seperti SCFA dan mempengaruhi sel imun ya. Nah, ini beberapa mekanismenya. Interaksi ini membentuk juga aksis kita ya tadi ya, antara gut, skin, dan respiratory immune axis. Kemudian, nah ini yang penting juga, di mana virus itu bisa bersifat onkolitik dan berinteraksi dengan human virum yang lain. Ya, contohnya measles, vaccinia virus, adenovirus, herpes simplex virus itu dimanfaatkan dalam lebih dari 130 uji klinis kanker sekarang ya. Mekanismenya bisa bersifat onkolisis langsung dan imunomodulasi, yaitu dengan stimulasi antitumor ya pada T sel maupun NK sel ya, dan juga produksi interferon. Nah, cuma untuk pengembangan virus onkolitik ini tantangannya adalah antiviral immunity pada host yang dapat membersihkan onkolitik virus sebelum mencapai tumor ini. Makanya kan harus targeted ya. Sehingga kombinasinya itu dikombinasi dengan terapi vaga ya untuk meningkatkan efikasi. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Zoom kali ini. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.